Kembali lagi ke YouTube Zawatapna. Di sini saya akan sambil belajar dan menjelaskan apa itu analisa dan desain dalam pengenalan software. Nah, analisa pengembangan software ini yang pertama itu ada analisa pengembangan software, di mana ada 3 poin, yaitu definisi proses bisnis, yaitu use case diagram, nanti saya akan tunjukkan. Yang kedua ada model proses bisnis, yaitu activity diagram, dan yang ketiga realisasi proses bisnis atau sequence diagram. Nah, yang pertama di sini ada use case diagram. Use case diagram di sini ini use case diagram dari tim saya. Nah, terlihat di sini bahwa si customer jadi sebelum mungkin itu kemarin juga saya sudah jelaskan, saya dengan tim itu menggunakan membuat aplikasi web untuk perusahaan AC yang bekerja di bidang AC gitu, beroperasi di bidang AC dalam service ataupun selling AC. Nah, yang pertama di sini tuh untuk use case-nya dulu ya. Customer itu bisa sign in dan sign up dan sign in. Nah, habis itu dia bisa view company information. Jadi di website tersebut ada informasi tentang perusahaan AC tersebut. Nah, view partnership fitur. Jadi partnership fitur ini kita bisa melihat perusahaan ini kerjasama dengan siapa dan apakah customer ini mau bekerja sama juga dengan kita atau tidak gitu. Nah, di sini ada chat fitur. Chat fitur ini di mana kita bisa kontak-kontakan dengan admin melalui chatbox yang ada di website tersebut. Oke, selanjutnya sini jadi ada 2 use case ya di dalam website saya itu. Yang kedua ini customer bisa melakukan create account, login, habis itu booking service and sell AC, yang dimana ini juga berkaitan dengan admin. Yang keempat ada payment ini untuk customer melakukan pembayaran terhadap perusahaan yang divalidasi oleh admin. Setelah admin sudah memvalidasi, admin mengubah di sistem bahwa payment ini telah tervalidasi. Setelah itu customer bisa logout atau enggak ya membiarkan akunnya tetap login di website tersebut. Oke, di sini ada activity diagram. Activity diagram ini memiliki banyak table atau diagram. Jadi ini tuh per ini ya, tadi di use case tuh nih per buletan ini. Nah, yang pertama di sini customer membuat akun di create account. Nah, habis itu ke sistem nih menampilkan halaman create account. Habis itu ke sini dulu menampilkan halaman list data diri, yaitu untuk pengisian data diri lah, memasukkan data diri, nama, alamat, nomor telepon dan lain-lainnya. Terus setelah itu menerima data dan memasukkannya ke database nih si sistemnya. Nah, setelah itu
si customer memasukkan email yang masih aktif ya untuk setelah itu email ini kenapa harus aktif, karena untuk divalidasi dengan cara mengirim kode keamanan akun. Nah, habis itu sistem sudah mengirimkan. Nah, si customer menerima kode keamanannya. Terus setelah itu memasukkan kode keamanannya ke dalam sistem. Jika kode itu valid, maka langsung menampilkan akun berhasil dibuat dan akan langsung ke tahap selanjutnya. Atau semisal kodenya salah, menampilkan kode salah, masuk lagi ke kode keamanan dan ya muter lagi gitu sampai kodenya valid. Nah, setelah itu ada activity diagram login. Nah, di sini mulainya dengan memasukkan email dan akun dan password yang sudah dibikin tadi. Nah, memvalidasi email dan password nih si sistemnya, kalau memang emailnya dan PW valid, menampilkan email atau PW. Kalau misalkan valid, langsung menampilkan halaman utama dan selesai. Kalau semisal tidak, sistem akan menampilkan email atau PW Anda salah. Setelah itu, semisal salah lebih dari 6 kali, ya kalau misalkan tidak, ya kalau misalkan gak lebih dari 6 kali ya ulang, masuk lagi, mencoba lagi sampai 6 kali. Kalau misalkan sebelum 6 kali dia udah benar, ya dia langsung masuk ke halaman utama. Kalau misalkan enggak, dia langsung ke diagram selanjutnya, ke tahap selanjutnya, yaitu sistem menampilkan Anda lupa password. Kami akan mengirimkan kode keamanan ke email Anda untuk mereset password Anda. Mengirimkan kode keamanannya, sistem mengirimkan kode keamanan ke email customer. Customer menerima kode keamanan. Setelah itu si customer masukkan kode keamanan dan divalidasi lagi kode keamanannya. Kalau misalkan valid, ya langsung. Kalau misalkan enggak, ngulang lagi. Kalau misalkan valid, menampilkan kolom masukkan password baru. Nah, memasukkan password baru, kalau sudah customer memasukkan password baru, setelah itu semisal sistem sudah memasukkan password barunya ke database, barulah password berhasil diganti. Nah, setelah itu mengulang ke atas untuk si customer memulainya dari awal lagi, begitu. Oke, selanjutnya ini untuk booking service dan selling AC ya, untuk service dan penjualan AC. Pertama, customer memilih buy di menu booking service and sell AC. Nah, setelah itu menampilkan halaman booking service and sell AC. Ini sistemnya. Nah, setelah itu customer menentukan waktu dan hanya pembelian atau hanya service. Jadi hanya menentukan waktu dan hanya pembelian atau hanya service. Jadi ada dua pilihan gitu. Nah, setelah itu menampilkan waktu dan tipe yang sudah dipilih nih si sistem ini. Nah, habis itu admin memasukkan jadwalnya ke database ya. Di sini ada admin juga. Admin melanjutkan ke penawaran selanjutnya, menampilkan penawaran bundle AC, pembelian AC dan servis AC. Memilih penawaran, kalau misalkan mau ya menampilkan model dan merek AC-nya. Kalau misalkan tidak ya langsung pembayaran, langsung selesai. Nah, kalau misalkan dia mau, customer memilih model dan merek yang diinginkan. Setelah itu memasukkan ke dalam database, sistem memasukkan ke dalam database, dan pembayaran ya, memvalidasi permintaan pemesanan. Nah, habis itu membolehkan lanjutkan ke pembayaran gitu. Maksudnya di sini memvalidasi permintaan pemesanan, jadi dicek dulu apakah ada apa enggak tipenya. Enggak sih, lebih ke dicek aja gitu, memvalidasi aja. Nah, habis itu
payment di sini customer memulainya dengan memilih lanjut pembayaran, menampilkan jumlah total pembayarannya nih sistem ini. Setelah itu customer memilih lanjut ke pembayaran. Setelah itu sistem menampilkan beberapa bank tujuan, bisa dilihat di sini, dan selanjutnya. Nah, di sini nih ya, menerima bukti pembayaran, memvalidasi pembayaran, admin memvalidasi pembayaran. Jika bukti valid, maka langsung ke menerima bukti pembayaran dan jadwal servis via email, mengirim bukti pembayaran. Si sistemnya ya mengirim bukti. Nah, setelah itu menampilkan pembayaran telah berhasil, terima kasih telah mempercayai kami. Selesai. Nah, semisal tidak valid, sistem akan menampilkan bukti pembayaran tidak valid, ulangi pembayaran, langsung ke atas lagi gitu. Oke, selanjutnya logout untuk customer. Di sini memulai untuk memilih logout, menampilkan ingat login. Sistem menampilkan ingat login kalau misalkan memilih pilihan ingat. Customer memilih pilihan ingat, maka sistem akan mengingat riwayat login. Jika customer tidak ingin mengingatnya, maka langsung memproses logout dan selesai. Untuk sequence-nya kurang lebih sama ya. Nah, ya kurang lebih sama kayak activity diagram, tapi dia lebih rinci lagi gitu. Lebih rinci atau lebih apa ya namanya? Dia bisa menjelaskan walaupun hanya simpel gitu loh. Gitu. Sudah sih. Itu aja. Nah, oke, kita lanjut ke ini selanjutnya. Nah, ini desain pengembangan software saya. Di sini atau apa sih namanya ya? Entity itu maksudnya apa sih namanya? Hubungan antara entity-nya. Nah, di sini terlihat pokoknya mirip sama yang tadi. Di sini tuh ada email, nomor telepon, alamat. Pokoknya di tabel ini ada tabel customer, ada tabel booking service, ada tabel booking sale, ada tabel pembayaran, ada tabel admin. Nah, di sini di setiap itu ada apa ya? Ya, ada isinya lah. Isinya tuh ini juga sama, dan yang lain-lainnya juga sama. Nah, ini saling berhubungan nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini tuh M tuh many ya. Many ini one to one gitu. Ini many. Oke. Ya. Oke, thank you, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.